Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran online pada pertemuan ke-22 ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-22 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang jantung dan pembuluh darah, yaitu lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-21. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu berukuran kurang lebih satu kepalan tangan kanan dengan berat 250 sampai 300 gram. Dinding jantung tersusun atas otot-otot jantung yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi secara sadar atau otonom karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Di dalam jantung terdapat saraf usus yang disebut dengan nodus sinoatrial yang berperan sebagai alat pancu jantung atau pacemaker. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu aktivitas, jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan keadaan kesehatan. Adapun anatomi jantung manusia bisa kalian lihat pada gambar yang dimana di situ ada aorta, ada pembuluh darah balik ke atas, katup pulmoner, katup tricuspidolus, serambi kanan, pembuluh darah atau balik ke kapa bawah, bilik kanan, otot papiler, arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi ruang jantung pada manusia sebagai berikut. Tabel fungsi ruang jantung pada manusia. Ruang jantung itu terbagi menjadi 4, anak-anakku. Yang pertama ada serambi kanan atau dikenal dengan atrium dexter. Itu fungsinya adalah menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan memompanya ke bilik kanan atau ventricle dexter. Yang kedua adalah serambi kiri, atrium sinister, yang mana ini berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru yang dialirkan melalui vena pulmonalis lalu memompanya kembali ke bilik kiri atau ventricle sinister. Yang ketiga bilik kanan atau ventricle dexter. Itu fungsinya menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian yang keempat bilik kiri atau ventricle sinister, itu fungsinya memompa darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh. Jadi serambi kiri dan bilik kiri di sini dia banyak mengandung oksigen, sedangkan serambi kanan dan bilik kanan itu banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian perhatian yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia itu berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh manusia ataupun sebaliknya, dari seluruh tubuh ke jantung. Berdasarkan fungsinya ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Di sini terdapat yang namanya aorta, merupakan arteri terbesar. Aorta berfungsi membawa darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Sementara itu pembuluh yang membawa darah dari bilik kanan menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis.
Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Arteri bercabang-cabang membentuk cabang lebih kecil yang disebut dengan arteriola. Arteriola ini membentuk cabang-cabang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang ini disebut sebagai pembuluh kapiler. Yang kedua adalah pena pembuluh balik. Adalah pembuluh yang membawa darah ke jantung. Pena bercabang-cabang membentuk penola. Penola membentuk cabang-cabang lebih kecil yang disebut kapiler. Pena yang berhubungan langsung dengan jantung atau paru-paru dikenal dengan pena cava. Ada dua pena cava, yaitu pena cava inferior dan pena cava superior. Pena cava inferior mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah menuju jantung, dan pena cava superior mengalirkan darah dari tubuh bagian atas menuju jantung. Pena mengalirkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida kecuali pena pulmonalis. Pena pulmonalis mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke jantung. Pena merupakan pembuluh berdinding lebih tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Pembuluh ini mempunyai beberapa katup untuk mencegah agar darah tidak berbalik arah. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan dari arteri dan pena. Dinding sel pembuluh ini hanya tersusun atas lapis sel dan bersifat permeabel sehingga cairan tubuh dan zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Selain itu, pada pembuluh kapiler juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Diameter pembuluh ini dapat berubah-ubah. Kapiler dapat menyempit karena pengaruh temperatur lingkungan yang rendah dan membesar apabila ada pengaruh temperatur lingkungan yang tinggi serta bahan kimia seperti histamin. Nah, perhatikan tabel perbedaan pembuluh arteri, pena, dan kapiler. Ada pembeda arteri, pena, dan kapiler. Pembedanya yang pertama adalah aliran darah. Kalau arteri itu dia meninggalkan jantung, pena menuju jantung, kapiler itu dari arteriola ke penola. Kemudian pembeda yang kedua letak dalam tubuh. Arteri itu tersembunyi dari permukaan tubuh, pena itu dekat dengan permukaan tubuh, kapiler itu tersembunyi dari permukaan tubuh. Pembeda yang ketiga dinding pembuluh. Arteri itu tebal dan elastis, sedangkan pena lebih tipis dari arteri dan kurang elastis. Kapiler tersusun atas lapis sel dan kurang elastis. Yang keempat pembedanya saluran. Arteri sempit, pena luas, kapiler sempit. Pembeda yang kelima katup. Arteri satu katup yang terletak pada pangkal aorta, pena banyak di sepanjang pembuluh, kapiler tidak terdapat katup. Pembeda yang keenam tekanan darah. Arteri kuat, pena lemah, kapiler lemah. Pembeda ketujuh denyut pembuluh. Arteri terasa, pena lemah, kapiler lemah. Yang kedelapan pembedanya jika terjadi luka darah memancar. Pada arteri, pena darah menetes, pada kapiler darah menetes. Nah, ini adalah 8 pembeda pembuluh arteri, pena, dan kapiler. Nah, itu yang perlu kalian ingat dan kalian pahami. Selanjutnya adalah mekanisme peredaran darah pada manusia. Perhatikan, aku akan menjelaskannya sambil kalian perhatikan pada gambar di samping. Sistem peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah melalui jantung sebanyak dua kali. Sebagai peredaran darah ganda, peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, yang mana sistem peredaran darah ini dimulai saat
Bilik kiri memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan melalui vena cava. Lebih jelasnya nanti pada gambar berikutnya. Yang ke B tadi adalah peredaran darah kecil. Itu darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar tadi ke seluruh tubuh. Kalau darah kecil dia ke paru-paru. Nah, yang mana sistem peredaran darah ini terjadi saat bilik kanan memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah dari paru-paru yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, tekanan darah menunjukkan tekanan dalam arteri utama. Tekanan darah dapat diukur menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah pada saat serambi jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut distol. Adapun sistol adalah tekanan darah saat otot bilik jantung berkontraksi sehingga darah dipompa keluar dari jantung. Tekanan darah orang dewasa normal antara 120 mm Hg pada sistol dan 80 mm Hg pada diastol. Nah, ini adalah urutan peredaran darah besar dan kecil. Bisa kalian lihat. Kalau yang berwarna biru adalah daerah banyak mengandung oksigen, sedangkan warna hitam tanda panah daerah banyak mengandung karbon dioksida. Ada yang pertama ada serambi kanan, yang kedua serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, vena, arteri tubuh, paru-paru, kepala dan tangan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis dan aorta. Lebih jelasnya kalian perhatikan. Yang mana peredaran darah besar menjadi dari 4, 12, 6, 7, 5, 1. Atau bilik kiri masuk ke aorta, masuk ke arteri, masuk ke tubuh, kemudian lari lagi ke vena, kembali lagi ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai 3, 10, 8, 11, 2. Yaitu dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis dan kembali lagi ke serambi kiri. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian nantinya. Bisa kalian pahami, bisa dimengerti dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.